Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh Bapak PS Billy Lantang. Beliau adalah seorang anak Tuhan yang lahir dari orang tua yang mengasihi Tuhan. Mungkin kita pernah tahu ada toko buku Immanuel. Nah, itu adalah bagian dari keluarga Pak Billy Lantang. Tetapi Pak Billy ini sempat terhilang di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan ketika berkuliah di Amerika, kemudian kembali ke Indonesia di tahun 1998, menemukan Tuhan. Bukan menemukan, mungkin tepatnya kembali ditemukan oleh Tuhan atau kembali merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan Pak Billy. Dan kemudian Pak Billy melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan pada tahun 2019 Pak Billy boleh mengalami kejadian yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dia boleh mengalami sakit kanker ya, darah akut atau AML, dan bagaimana Tuhan menolong, memberikan sebuah hal yang luar biasa bagi Pak Billy. Saya ketika melihat video kesaksiannya, saya cuma bisa bilang, luar biasa Tuhan itu, dan luar biasa iman Pak Billy terhadap Tuhan. Dan untuk selanjutnya, supaya kita tidak menyanyiakan waktu yang ada, saya persilakan Pak Billy untuk mengambil bagian pada saat ini. Terima kasih Pak. Shalom, terima kasih buat undangannya untuk bisa sharing dan membagikan firman pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru bagi kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu senantiasa menjadi pelita bagi langkah-langkah hidup kami, dan senantiasa memerdekakan juga kehidupan kami Tuhan. Kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau membuka dari Mazmur pasal yang ke-23. Tadi di awal juga sudah disebutkan. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini adalah sebuah perikop yang sangat populer sekali. Bahkan Mazmur 23 ini merupakan Mazmur yang sering sekali dibubuhi di sebuah gift item. Dan biasanya saking udah keseringannya kita hanya sekedar menghafal, bahkan ya sekedar hanya lewat aja. Dulu waktu saya di sekolah minggu, ini adalah ayat-ayat yang paling sering ditugaskan kepada anak-anak sekolah minggu untuk dihafalkan gitu ya. Ada dua orang yang dalam profesi yang berbeda datang ke dalam sebuah malam dana, dan di tengah-tengah malam dana ini seorang aktor dia disuruh membacakan Mazmur 23. Dan waktu dia membacakan Mazmur 23 dengan intonasi, dengan gaya aktingnya dia, setelah dia selesai membacakan, semua hadirin bertepuk tangan karena memang hebat ya cara membacakan. Waktu di akhir daripada acara itu, sang hamba Tuhan disuruh untuk menyampaikan doa berkat dan kembali untuk mengutarakan juga Mazmur 23 sebagai penutup. Dan di ujung daripada acara itu, setelah dia mengutarakan Mazmur 23, tidak ada satupun hadirin yang bertepuk tangan karena semuanya menangis. Perbedaannya adalah yang satu sekedar menghafal,
yang satu menghidupi Mazmur 23. Jadi ketika kita menghidupi Mazmur 23, kita mengerti bahwa ada sebuah perkara indah yang Tuhan siapkan bagi hidup kita masing-masing. Ingat bahwa di Mazmur 23 di ayat yang pertama, Mazmur Daud dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah sebuah pesan mesianik. Kenapa disebut mesianik? Karena eh, banyak sekali yang Daud tuliskan itu akhirnya digenapi oleh Yesus di Perjanjian Baru. Dan aku adalah gembala, itu adalah Tuhan adalah gembala, itu berarti menyatakan bahwa kita ini adalah domba-dombanya gitu ya. Dan mohon maaf, ini bukan kata saya, domba itu adalah binatang yang paling bodoh sebenarnya. Dan binatang ini adalah hewan yang susah diatur sebenarnya. Dan dia tidak bisa ditinggalkan begitu saja, dia akan sangat mudah untuk tersesat. Itu sebabnya domba itu perlu dibimbing, itu pun dia seringkali berontak dan tidak mau dibimbing. Itu domba. Bapak Ibu kalau tulis di YouTube domba yang jatuh ke lubang, itu akan ditemukan sebuah video yang ada seekor domba yang sedang ditolong oleh um, seseorang ditarik keluar dari lubang, dan ketika dia apa namanya berhasil dikeluarkan dari lubang, dia begitu senang, dia loncat 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 loncat, dia jatuh lagi ke lubang yang sama. Itu domba. Jadi domba itu memang susah diatur. Tahun 2005 ada 1.500 domba yang digembalakan oleh beberapa gembala di daerah Turki. Ya, ini kisah betul-betul terjadi. Dalam jam makan siang ketika para gembalanya break makan siang selama mungkin 10 menit atau sampai 20 menit gitu ya. Tiba-tiba ada satu dari domba itu yang keluar dari barisan dan terjun ke jurang. Dan ironisnya diikuti oleh 400 domba yang lain dan semuanya mati. Itu hanya ditinggalkan beberapa saat saja, bayangkan. Domba itu tidak bisa uh, sampai kalau kecemplung ke air karena dia mempunyai risiko yang besar, dia akan mati karena ketika bulunya tebal dia akan langsung hanyut karena keberatan, karena bercampur dengan air gitu ya. Domba kalau dibalikan badannya juga dia nggak bisa membalikan badannya sendiri, dia harus ditolong. Dan domba paling mudah kena serangan jantung. Itu sebabnya domba nggak bisa main tak umpet gitu ya. Kalau main tak umpet, kalau ketemu bisa kaget-kagetan, bisa gampang sekali kena serangan jantung. Jadi itu adalah gambaran daripada domba. Nah, Daud adalah seorang pribadi yang hidupnya ini betul-betul dikuasai sama firman Tuhan. Bukan sekedar hanya tahu firman. Bahkan di dalam sebuah pengalaman hidupnya yang paling sering dia mengalami Tuhan adalah tempat di mana banyak orang tidak lihat. Itu sebabnya ketika Nabi Samuel datang ke rumah daripada Isai dan menyatakan bahwa dia mau mengurapi seorang anaknya, Daud ini adalah anak yang paling tidak direken gitu ya. Dia ada di Padang dan bahkan keluarganya, bapaknya berpikir bahwa anak-anaknya, bahkan Nabi Samuel juga berpikir bahwa ada anak-anak yang besar-besar ini, yang kakak-kakaknya yang hebat-hebat gitu ya, yang akan diurapi. Dan betul, akhirnya ketika dia diurapi, Daud ini masih menunggu. Itu kira-kira sekitar 13 tahun dia masih menunggu sampai akhirnya dia menjadi raja. Dan di tengah-tengah perjalanan itu, di kira-kira umur 19 tahun, dia bangun pagi satu hari dan dia disuruh bapaknya untuk membawa roti sama keju ke kakak-kakaknya di lembah Tarbantin atau lembah Elah, di mana sebuah lembah di mana Goliat sedang menantang bangsa Israel. Dan di situ ada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sedang bertempur, ikutan bertempur. Tetapi apa yang terjadi? Semua termasuk kakak-kakaknya tidak berani melawan Goliat. Ada sebuah tantangan yang luar biasa hebatnya yang Goliat utarakan kepada bangsa Israel, daripada kita perang terbuka, mendingan kita duel satu sama satu aja. Karena dia begitu yakin bahwa dia akan mengalahkan siapa saja, karena dia raksasa dan besar. Jadi ketika itu diutarakan kepada bangsa Israel, tidak ada satupun dari mereka yang berani, bahkan raja pun cemas, Alkitab katakan. Raja Saul pun cemas. Jadi ada sebuah kebenaran yang akhirnya diutarakan sama Daud ketika dia sampai di lembah itu mengantar roti sama keju. Saya percaya bukan sekedar dia mengantar roti sama keju, saya percaya ada sebuah panggilan Tuhan yang Tuhan uh, rancangkan dan rencanakan pada hari itu untuk dia, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Bayangkan seorang bocah 19 tahun yang masih ingusan istilahnya,
disuruh sama Tuhan akhirnya. Tuhan menggerakkan hati bapaknya untuk membawa dia ke lembah Elah, lembah Tarbantin ini, mengantar roti sama keju. Dan betul sampai di sana dia dicemooh sama kakak-kakaknya. Dia bilang ngapain kamu ke sini dan lain sebagainya. Dan bahkan disuruh pulang gitu ya. Puji Tuhan dia kepo gitu. Dia mau tahu apa yang terjadi di sana. Dia bertanya 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 dan ketika mereka kasih tahu bahwa itu yang terjadi, mereka sedang ditantang oleh Goliat. Dia dengan luar biasa dia katakan. Ada satu kalimat di 1 Samuel 17 ayat 26 nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. 1 Samuel 17 ayat 26 itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu artinya begini. Kira-kira Daud berbicara begini, loh kita ini kan bangsa bersunat. Goliat kan tidak. Kalau kita bangsa bersunat berarti kita memiliki penyertaan Tuhan. Memang semua yang ada di perjanjian lama itu serba fisik pada saat itu. Jadi kita harus mengerti kalau kita baca perjanjian lama itu semua dilakukan ada fisik-fisiknya yang sakral kan bait Allah dulu, gedungnya. Dan masuk ke dalam perjanjian baru, tubuh kita adalah bait Allah. Semuanya dimasukkan ke dalam hidup manusia sama Tuhan. Nah, akhirnya yang kita bisa lihat dari kisah ini adalah dia mengatakan bahwa, loh, kamu kan nggak ngerti sih kebenaran ini, kebenaran yang mengatakan bahwa kita ini sudah disunat berarti kita memiliki penyertaan Tuhan. Dia itu kan bangsa yang tidak disunat, dia nggak punya penyertaan Tuhan. Gitu. Dengan kata lain, Daud tuh berbicara bahwa kamu kirim siapa aja melawan Goliat, mau prajurit yang paling ceking pun, kamu menang, gitu loh. Singkat cerita, akhirnya perkataan Daud ini disampaikan kepada Raja Saul. Bayangin ya, sebuah kebenaran yang sebenarnya bangsa Israel itu juga sudah tahu. Ini yang menjadi gambaran banyak sekali orang Kristen yang hanya sekedar tahu firman. Kebenaran bahwa mereka ini disunat dan mereka memiliki penyertaan Tuhan itu, lambang dari penyertaan Tuhan itu mereka semua tahu karena mereka dari kecil ya sudah disunat, semua bangsa Israel. Tetapi tidak menghidupinya gitu loh. Dan akhirnya waktu seorang Daud ini mengatakan itu, orang yang hidupnya dikuasai firman pasti kata-katanya berbobot. Pasti kata-katanya itu membangkitkan iman mereka gitu loh. Dan akhirnya perkataan ini disampaikan kepada raja. Dan bayangkan dengan kalimat ini, Daud akhirnya beraudiensi dengan raja. Raja akhirnya menyatakan semua apa yang terjadi dan kemudian juga bertanya kepada Daud, kamu tuh punya pengalaman apa sih? Kamu punya pengalaman apa? Dia bilang, ya saya nggak punya pengalaman apa-apa, saya cuman biasanya merobek rahang singa dan beruang, dia bilang gitu. Di padang, yang orang nggak ada yang lihat. Itu adalah lambang daripada orang yang hidupnya dikuasai firman. Nggak ada takutnya. Dia bilang, loh Raja, saya biasa merobek rahang singa dan beruang, itu adalah makhluk yang tidak bersunat. Sama aja, Goliat juga nggak bersunat, bentuknya aja beda. Nggak ada takutnya gitu loh, ngomongnya tuh nggak ada takutnya. Ya, yang patut digarisbawahi adalah nasib bangsa Israel diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Kalau kalah, Bapak Ibu, kalau sampai kalah, isi daripada tantangan Goliat adalah mereka akan jadi budak loh. Mereka akan dibawa jadi budak, itu berarti resiko istri, keluarga, dan anak-anak itu semua dibawa semua jadi budaknya mereka. Itu isi tantangannya, makanya nggak ada yang berani. Bayangkan ya, nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun. Kenapa? Karena hidupnya dikuasai firman. Dikasih baju perang mau? Nggak mau. Karena itu caranya dunia kan. Dia bilang keberatan nggak mau. Loh kamu mau bawa apa? Dia hanya bawa tongkat, 5 batu, umban, yang kayak selepetan gitu ya. Dan tas kecil untuk uh, mengisi batunya. Hal kecil yang dibawa sama Daud ini diketawai sama Goliat. Ditertawai sama mungkin kakak-kakaknya juga menertawai semua. Tapi Daud tahu di dalam benaknya apapun yang kecil kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Dan saya percaya itu yang terjadi, Goliat mati pada saat itu. Hari ini mungkin kita hanya punya dengkul untuk berdoa dan air mata yang untuk menangis pada hari ini. Berhadapan dengan masalah kita. Apapun yang kecil kalau bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa nggak ada artinya. Ketika bermitra sama Tuhan, mujizat terjadi. Ya, lautan terbelah bahkan. 5 roti dan 2 ikan ketika bermitra sama Tuhan, ribuan orang makan. Itu yang terjadi. Jadi, marilah kita maju dengan sebuah kemenangan, karena di Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan, kita nggak akan kekurangan apapun.
Itu semuanya diterjemahkan sama Yesus begitu indahnya di dalam perjanjian baru. Ketika dia katakan, engkau adalah ranting, dan aku adalah pokok anggur, dan Bapakku adalah pengusaha. Berarti kita ini semua melekat kepada pokok anggur. Itu menjadi seruan doa saya ketika saya sedang sakit di terpa cancer tahun 2019, yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya ranting dan saya melekat kepada pokok anggurnya, saya percaya pokok anggur saya, Tuhan Yesus, itu tidak punya kanker. Itu sebabnya karena saya melekat kepada pokok anggurnya, saya pun nggak akan sakit, Tuhan. Karena saya percaya nutrisi daripada pokok anggur akan mengalir masuk ke dalam hidup saya. Kesembuhan, pemulihan, itu semuanya mengalir kepada ranting, yaitu saya. Dan saya percaya kesembuhan sudah saya terima, Tuhan. Itu yang saya utarakan kepada Tuhan. Itu yang menjadi membangkitkan iman saya ketika saya terbaring sakit, divonis mati 3 bulan sama dokter di tahun 2019. Bapak Ibu pasti sudah tahu kisahnya. Dan itu menjadi seruan doa saya karena saya bilang, Tuhan, saya nggak akan kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya, saya melekat kepada sumber atas segala sumber kok. Dan saya percaya saya akan maju dengan kemenangan. Itu maksud daripada Mazmur 23 ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Bapak Ibu, ini adalah jantung daripada Mazmur 23. Kalau kita nggak ngerti ayat yang kedua, kita nggak akan paham Mazmur 23. Nggak akan paham. Mazmur 23 ayat yang kedua dimulai dengan kata-kata begini. Dengan kata-kata begini. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu adalah kata paksaan sebenarnya. Karena domba itu suka liar kemana-mana. Ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu artinya adalah ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, semua yang diterjemahkan di dalam perjanjian baru, itu maksudnya pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan. Kita baru bangun pagi, ya, pagi yang indah ini. Saya mau kita betul-betul mengerti ayat yang kedua ini. Karena jadikan ini doa kita sebelum kita mulai hari-hari kita. Bukan sekedar hari ini saja, tapi setiap hari dalam hidup kita. Ya, masuk ke dalam perhentian Tuhan itu artinya dibaringkan di padang berumput hijau. Masuk ke dalam perhentian Tuhan itu apanya? Pikiran dan hati. Mungkin hari ini kita akan sibuk. Hari ini kita akan tetap berkarya, kita punya tugas yang banyak, deadline, dan lain sebagainya. Pastikan sesibuk-sibuknya kita, pastikan pikiran dan hati kita masuk ke dalam perhentian Tuhan. Masuk ke dalam damainya Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-11 mengatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu artinya masuk dengan segera. Spodetso itu arti bahasa Ibraninya. Lakukan dengan segera. Lakukan dengan segera itu apa maksudnya Tuhan? Saya berdoa hari ini Tuhan, saya akan masuk ke dalam perhentian Tuhan. Pikiran dan hati saya masuk ke dalam damai Tuhan. Kenapa ini diutarakan? Kenapa ini dibahas di dalam perjanjian baru? Karena ini sudah diberikan sama Yesus. Dan saya heran kenapa nggak pernah dibahas. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu adalah ayat yang sering mungkin kita udah tahu lah, kita bahkan mungkin sudah tahu bahwa ini ada kebenaran ini gitu ya. Yohanes 14 ayat 26 saya bacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sebelum Yesus naik ke surga, dan waktu akhirnya dia naik, diwariskan kepada kita Roh Kudus. Kita sudah tahu bahwa kita sudah terima Roh Kudus. Ya, kita sudah paham sepaham-pahamnya karena sering dihotbahkan. Tetapi kenapa ayat 27 nggak pernah dibahas? Ayat 27 mengatakan dengan jelas, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi manusia nggak akan lihat dia, murid-muridnya nggak akan lihat dia secara fisik. Dia naik ke surga kok. Dan selama hidup kita, sejak kita lahir sampai kita menutupkan mata di bumi ini, kita nggak akan lihat Yesus secara fisik. Yang kita lihat masalah kok di depan mata kita. Dan mata itu adalah pintu gerbang hati yang paling hebat menyerap informasi. Nah, bayangkan yang kita serap informasi adalah dari mata, ya, dan kemudian kita nggak lihat Tuhan secara fisik. Sementara panca indera mata itu adalah sebuah pintu gerbang yang membentuk kepercayaan atau sebuah pemikiran paradigma kita gitu loh. Jadi kalau kita nggak mengerti firman Tuhan dan firman Tuhan katakan apa? Kita kalau iman kita mau ditumbuhkan, kita harus mendengar firman Tuhan. Bayangkan kita hanya mendengar saja dan itu pun kita mendengar suara Tuhan itu tidak audible.
Jadi Tuhan tahulah betapa sulitnya hidup ini untuk kita alami bersama-sama dengan Dia. Dia tahu. Itu sebabnya Dia tinggalkan hal-hal ini, dan warisan-warisan ini kalau kita nggak paham, kita hidupnya ya begitu-begitu aja. Akhirnya gampang depres, gampang stres, gampang ketakutan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, takut itu normal, ketakutan itu nggak boleh. Ya, takut itu emosi soalnya. Ketakutan itu nggak boleh hidup dalam ketakutan, karena kita punya ribuan janji firman Tuhan. Kemudian dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang Yesus berikan, itu tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera yang dunia berikan adalah damai setelah badainya selesai. Damai yang Yesus berikan adalah damai sepanjang musim. Walaupun ada badai pun, sudah diberikan damai sejahtera. Itu sebabnya ada kata-kata begini, jangan gelisah ya, dan jangan gentar hatimu. Gitu loh. Nah, hari lepas hari, kita ini pasti, kita akan melewati dengan, pasti ada yang namanya kekhawatiran. Pasti adalah, karena kita melihat masalah di depan kita. Bahkan seperti saya waktu itu, saya melihat penyakit yang akut gitu ya. Nah, apa yang patut kita lakukan di pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita? Coba kita baca 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh mengatakan begini. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Berarti setiap hari saya berdoanya begini. Pagi hari ini juga kita berdoanya begitu ya. Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Semua aku serahkan kepadamu. Walaupun aku mungkin belum merasa kekhawatiran hari ini, aku serahkan kepada Tuhan. Aku tukar ya Tuhan dengan damai sejahtera yang sudah diwariskan dalam hidupku. Itu maksudnya. Supaya apa? Supaya ayat yang ke-8. Nah, lihat ayat yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Sama seperti singa, berarti dia bukan singa. Dia menyerupai singa, belaga-belaga jadi singa untuk menakut-nakuti kita. Bukan singa kok dia. Pergumulan kita yang paling hebat bukan lawan iblis kok. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Pergumulan kita yang paling hebat adalah mengalahkan diri kita sendiri. Bagaimana kita Amin. mengatakan kepada diri sendiri bahwa saya ini harus menang gitu loh. Saya sudah memiliki firman Tuhan, saya sudah, bahkan hari ini kita berdoa nih dari posisi yang sudah menang karena sudah selesai di kayu salib. It is finished gitu loh. Makanya kalau waktu saya sakit ya, saya tuh nggak pernah berdoa gini, Tuhan berikan aku kesembuhan. Nggak pernah saya ngomong gitu. Tuhan terima kasih kesembuhan sudah diberikan. Itu menjadi doa saya. Amin. Itu loh. Jadi kita hari ini hidup taat itu bukan untuk dilayakan. Kita hidup taat karena kita sudah dilayakan, sudah dibenarkan. Makanya kasih karunia itu membebaskan manusia gitu loh. Amin. Hati-hati dengan doa-doa kita gitu ya. Kadang-kadang kita mulai ibadah aja kita ngomong begini, Tuhan layakan kami Tuhan. Itu doa yang paling salah udah. Jangan pernah doa begitu lagi. Kalau doa tuh bilang, Tuhan terima kasih bahwa saya sudah dilayakan. Saya bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Karena saya sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan perhatikan kalimat ini. Ya, ia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis. Siapakah orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan iblis? Semua yang hadir di Zoom pada pagi hari ini tidak dapat ditelan sama Amin. iblis. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa ditelan sama kebohongan iblis? Karena tiap pagi kita berdoanya begini, Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Aku tukar dengan damai sejahtera ya Tuhan. Aku mau hidup masuk ke dalam perhentian-Mu. Pikiran dan hatiku masuk ke dalam perhentian Tuhan. Tenang di hadapan Tuhan. Rest in you. Ketika kita lakukan itu, apapun kebohongan iblis tidak akan mempan Bapak Ibu. Jadi hari ini Amin. kita hidup dengan kemenangan gitu loh. Besok berdoa hal yang sama lagi gitu loh. Ya, berdoa hal yang sama. Apapun yang terjadi di depan kita, tiba-tiba ada masalah, berdiam diri dulu, jangan ambil keputusan. Ya, makanya Yakobus mengatakan apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Lambat bertindak, cepat mendengar. Jadi kalau ada apa-apa tuh, duduk tenang dulu. Tuhan,
Aku percaya pikiran dan hatiku masuk dalam perhentian Tuhan. Aku tukar ya Tuhan. Semua kekhawatiran. Aku khawatir nih Tuhan. Aku lagi ada masalah depanku Tuhan. Aku tukar Tuhan dengan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya aku tidak dibohongi sama iblis. Dan supaya aku mengambil keputusan dengan benar. Coba kita balik lagi ke Mazmur 23 ayat yang kedua ya. Coba lihat. Dikatakan begini. Setelah dibaringkan di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Orang yang masuk ke dalam damai Tuhan, hidupnya tenang. Setelah hidupnya tenang, ayat yang ketiga mengatakan apa? Bersambung semua ini. Ayat yang ketiga masuk begini. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Berarti jiwa kita segar. Nah, ketika jiwa kita segar, dikatakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namamu. Jadi apa setelah kita segar, berarti kita mengambil keputusannya juga benar gitu loh. Ini kan luar biasa. Sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi urutannya gini ya, Bapak Ibu, urutannya gini. Hari ini saya bangun pagi, saya masuk ke dalam damai Tuhan. Tukar semua kekhawatiran saya masuk ke dalam damai Tuhan. Karena itu aku akan tenang. Karena aku tenang, aku segar. Karena aku segar, aku mengambil keputusannya benar. Gitu. Itu jantung daripada Mazmur 23. Luar biasa. Makanya yang Daud utarakan tuh luar biasa karena dia tuh bergumul melawan apapun proses kehidupan. Dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia jujur di hadapan Tuhan akhirnya. Dan semuanya akhirnya kehidupannya betul-betul mengalami Tuhan. Ya, itulah Daud. Jadi saya percaya apapun yang kita sedang lewati hari ini, saya percaya ada kemurahan kasih karunia Tuhan sudah tersedia bagi kita. Ya, semua iman udah dikasih loh Bapak Ibu. Ya, iman itu sudah dikasih diletakkan di dalam rohnya manusia. Seringkali kita nggak paham, seringkali kita nggak sadar. Bahkan kita mengatakan aku nggak punya iman sebesar dia, sebesar dia. Kita komplain, bahkan kita katakan aku nggak punya iman bahkan. Itu kebohongan-kebohongan iblis udah dikasih kok. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Timbul itu berarti kata-kata timbul itu artinya adalah iman dikuatkan, dikokohkan. Iman kita sama, takarannya sama kok yang dikasih. Semuanya sudah ada di Alkitab. Paulus katakan dengan jelas takarannya sama. Semua takarannya sama. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa oh kalau orang yang sudah jadi hamba Tuhan berarti dia imannya lebih besar dari saya. Enggak juga. Enggak seperti itu. Takarannya sama. Nah, kemudian dikokohkan dengan apa? Dikokohkan dengan mendengar firman Tuhan. Dikokohkan dengan mengalami Tuhan. Itu loh. Iman kita dikokohkan akhirnya. Ya, saya percaya kita akan akhirnya mengambil keputusan dengan benar kalau kita masuk ke dalam perhentian Tuhan. 2 hari lalu, anak saya pulang dari sekolah, tiba-tiba muntah-muntah. Ya, anak saya yang kedua. Muntah-muntah. Istri saya lagi di luar negeri, Bapak Ibu, sampai hari Kamis ini. Jadi 2 minggu udah pergi ada tugas. Jadi saya ini di rumah sendirian sama dia. Sementara kakaknya juga nggak di sini, lagi ada kerja di luar juga. Jadi saya hanya berduaan sama adiknya nih. Anak saya Keaton ini usianya 15 tahun. Dia pulang dari sekolah, dia muntah-muntah karena rupanya ada sesuatu yang salah di mahnya dia gitu ya. Jadi mahnya kena. Nah, saya bingung. Saya mau telepon istri saya di jam itu karena perbedaan waktu istri saya lagi di Kanada, perbedaan waktu 12 jam 15 jam dia lagi tidur malam-malam. Saya nggak mungkin bisa kontak dia. Jadi di saat seperti itu, saya akhirnya belajar lagi gitu loh. Iya ya, saya mengambil keputusannya salah akhirnya. Saya saking bingungnya, saya bilang dalam hati saya, aduh gimana ya biasa kalau anak sakit istri yang ngurus gitu ya. Saya langsung berpikir gini, oh orang sakit perut berarti harus dikasih teh, teh pahit gitu ya, teh black tea gitu ya. Jadi saya buatin dia black tea. Dia pulang, saya buatin black tea, saya buatin dia roti bakar gitu ya. Karena saya berpikir kalau sakit perut otomatis harusnya dikasih begituan. Nah, sakit perut kan beda-beda. Ada sakit perut karena mah, dia muntah-muntah. Ada sakit perut ya juga yang buang-buang air. Ini dia nggak buang-buang air. Sama sekali nggak buang air. Dia kena mahnya. Kena ulcer, kena mahnya gitu. Jadi saya kasih black tea. Dia minum teh. Teh pahit. Ya udah saya kasih gula juga ya. Supaya saya pikir, oh biar ada energinya. Karena ini anak muntah-muntah. Oh dia makan, dia minum tehnya. Rupanya anget kan jadi enak gitu ya. Dia minum. Nggak sampai 10 menit dia muntah lagi semuanya. Keluar semuanya. Wah saya makin panik. Saya berdoa di situ baru saya berdoa. Baru saya berdoa, udah telat nih ya. Saya berdoa, Tuhan, aduh, aku mau masuk ke dalam perhentian Tuhan. Aku mau tukar dengan damai sejahtera Tuhan. Tiba-tiba seperti ada hikmat habis berdoa. Saya mulai buka Google, saya lihat ada apa ya, ternyata waktu saya buka makanan dan minuman apa sih yang nggak boleh ketika orang terkena emahnya. Nomor satu yang keluar, black tea. Padahal saya baru kasih black tea. Dan di situ akhirnya di paling bawah ditulis minuman yang paling aman itu, yang paling bisa memulihkan cepat itu adalah
apa namanya kelapa hijau. Jadi akhirnya saya bergegas beli kelapa hijau malam hari itu. Dan akhirnya saya memberikan dia minuman itu dan saya berdoa baru di situ kita perjamuan dan lain sebagainya. Dan saya minta dia tidur sama saya malam hari. Puji Tuhan besoknya dia sembuh total. Itu hal-hal kecil yang terjadi dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita gegabah gitu ya, kita mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya dulu sama Tuhan. Jadi di situ saya belajar lagi, iya ya Tuhan, kenapa saya nggak duduk tenang dulu gitu? Karena insting seorang bapak langsung, wah mau nolong anaknya, tapi jadi salah. Jadi pakai hikmat manusia akhirnya gitu. Ya. Kemudian ayat yang keempat mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini ayat yang paling ngeri ya. Kalau kita nggak makanya kalau kita nggak ngerti ayat yang kedua dan ketiga, kita nggak akan paham ayat yang keempat. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ya, ingat kita ini hanya lewat di dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya dengan jelas mengatakan, though I walk through the valley of the shadow of death. Kita cuma lewat, Bapak Ibu. Kita nggak akan ada di situ. Alkitab dengan jelas mengatakan kita cuma lewat lembah kekelaman. Lembah bayang-bayang maut itu dalam bahasa Inggrisnya. Saya dirawat di lantai 8 di Singapore General Hospital tahun 2019. Kemudian berlanjut lagi di MRCC Siloam sini di lantai 31 waktu saat itu. Itu lembah kekelaman saya. Setiap hari saya mendengar dan melihat juga ya, orang meninggal, orang berteriak, orang menangis. Itu yang saya lihat tiap hari. Karena itu lantai kemo, lantai yang mengerikan. Saya melihat sendiri bagaimana seseorang pasien, saya lagi terapi jalan di hall gitu ya. Saya lihat orang mau bunuh diri dari lantai 8, mau loncat ke bawah karena badannya kesakitan semua. Sampai harus diborgol di tempat tidur. Itu saya lihat. Susternya ditendang sama dia. Karena dia udah kesakitan, dia bilang saya mau mati aja. Itu lembah bayang-bayang maut saya. Tapi saya di situ mengerti akhirnya. Iya ya Tuhan, lembah bayang-bayang maut yang Daud maksudkan adalah kenapa di situ dikatakan lembah bayang-bayang maut? Karena memang bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Iblis berusaha membesar-besarkan masalah ketika kita berhadapan dengan masalah. Makanya banyak hoax. Kemudian ingat, bayangan tidak akan pernah bisa melukai kita. Nggak ada bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk gitu ya misalnya. Nggak ada. Bayangan nggak bisa melukai kita. Itu yang Daud berusaha sampaikan kepada kita. Dan kenapa di situ ada bayangan? Karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, nggak mungkin ada bayangan. Berarti di dalam sebuah lembah yang sangat gelap, ada Tuhan hadir, ada cahaya. Tapi kenapa kecil Tuhan cahayanya? Karena pelita itu adalah kecil. Kenapa pelita? Karena firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah pelita bagi langkah-langkahmu, bukan lampu sorot. Aku nggak bisa lihat ujungnya Tuhan. Nggak apa-apa. Yang penting jalan sama Tuhan. Hanya bisa lihat langkah demi langkah, lebih penting Amin. daripada bisa lihat ujungnya. Karena Tuhan selalu mengatakan begini, yuk jalan sama saya. Tapi aku nggak bisa lihat ujungnya, udah itu urusan saya. Ujungnya pasti aman dan nyaman, tenang aja. Kamu jalan sama saya. Tapi aku hanya bisa lihat langkah demi langkah. Aku lagi melatih imanmu. Yang penting kamu harus tahu loh, kamu jalan sama saya. Kalau jalan sama saya tenang aja. Makanya though I walk through bahasa Inggrisnya. Kami cuma lewat dalam lembah bayang-bayang maut. Tenang aja, Bapak Ibu. Nah, itu kita nggak bisa lakukan kalau kita nggak masuk ke dalam perhentian Tuhan. Kalau pikiran dan hati kita nggak masuk ke dalam damai Tuhan di ayat yang kedua tadi, kita nggak akan paham ayat 4. Kita akan kalap dalam hidup ini. Kita akan ketakutan akhirnya. Makanya setiap pagi tukar kekhawatiran kita dengan damai sejahtera. Kemudian ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan menjamu kita makan ya di dalam masalah kita. Bayangin itu berarti Tuhan melayani kita di dalam kesulitan kita. Ya, di Alkitab selalu eh, berulang kali mengajarkan bahwa ada peperangan itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi dia yang mengajarkan kita untuk beriman, percaya, menyerahkan masalah kepadanya, bahkan beristirahat di dalam hadiratnya dia gitu loh. Ya, Tuhan memberikan jamuan makan artinya dia menyediakan kemudahan, sukacita, damai, perkenanan, kesembuhan, pemulihan. Ya, itu rancangan Tuhan dan musuh kita dipermalukan. Ya, iblis akan melihat bahwa kita ini disiapkan hidangan di depannya dia. Ya, orang dunia nggak akan bisa makan. Ini berarti artinya apa? Secara jasmani kita bisa makan, kita nggak akan stres. Secara rohani kita bisa berdoa. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri di Kisah Rasul 12 ayat 6 sampai 7. Itu Petrus ya. Yakobus itu udah dipenggal mati loh temannya. Dia dimasukin penjara, dijaga sama prajurit
kanan kirinya di luar penjara juga dijaga, diborgol semuanya. Besoknya dia akan diperhadapkan dengan massa. Ada kemungkinan dia juga mati martir oleh Raja Herodes. Malam hari itu, malaikat turun, ya. Di Kisah Rasul itu yang menulis Lukas. Dokter Lukas itu kalau tulis detail. Dia menulis dengan luar biasa, dia katakan di ayat yang ke-7 bahwa malaikat Tuhan turun dan masuk ke dalam sel penjara itu, dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat kalau turun cahaya bersinar, manusia biasanya ketakutan. Manusia tuh harus dijelaskan dulu. Jangan takut, saya malaikat Tuhan. Kemudian baru dia mengutarakan pesan-pesan sorga. Alkitab dengan jelas mengatakan, malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Berarti Petrus tidur nyenyak. Bayangin loh, dalam sebuah masalah yang begitu mengerikan di depannya, dia tidur nyenyak. Saya percaya bahwa ketika ada damai sejahtera Tuhan, walaupun ketenangan kita terusik, ingat ya, ketenangan itu letaknya di emosi manusia. Itu bisa terusik, bisa dicuri sama iblis kapan saja. Semua yang letaknya di emosi, perasaan, jiwa manusia bisa dicuri kapan saja. Yang letaknya di situ. Tetapi semua yang letaknya di dalam roh tidak akan pernah bisa dicuri sama iblis. Itu sebabnya damai, sukacita itu adalah buah roh. Gak bisa dicuri sama iblis. Walaupun ketenangan saya terusik, tetap aku memiliki damai sejahtera Tuhan di dalam hidupku. Itu perbedaannya anak-anak Tuhan dengan orang dunia. Itu sebabnya ketika saya terbaring sakit, saya bisa tidur kalau malam. Tidur nyenyak bahkan. Saya punya foto di mana bahkan saya sedang ditransfusi darah dan saya bisa makan ayam bakar 2 porsi. Istri saya sampai ketawa-ketawa ngeliatin, kok bisa kayak begitu. Sampai dokter membuat jurnal. Saya pasien pertama yang tidak muntah-muntah, bahkan makannya luar biasa. Pemulihan, akhirnya pemulihan terjadi. Itu yang terjadi. Saya percaya Tuhan memberikan hidangan di hadapan lawan kita. Pialaku penuh melimpah itu berbicara tentang urapan Tuhan. Kita dapat urapan Tuhan, dapat hikmat Tuhan ketika ada masalah. Dan pada akhirnya ayat yang ke-6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini. Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu dikatakan mengikuti kita. Kita nggak usah kejar-kejar diikuti sama kebajikan dan kemurahan Tuhan kok. Karena kita punya akses kepada Raja atas segala Raja. Di bulan April tahun lalu, saya ini peminum kopi Bapak Ibu. Nanti habis selesai Zoom ini, saya pasti nyari kopi nih pagi-pagi. Dan saya biasanya minum kopinya cukup keras gitu ya. Saya suka yang memang saya nggak pakai gula kalau minum. Kadang-kadang espresso, double espresso, dan lain sebagainya. Saya punya mesin kopi sederhana tahun lalu itu. Dan kemudian saya karena uh, ada kelompok sel yang datang ke rumah saya dan teman-teman saya ini juga suka minum kopi. Di bulan April tahun lalu itu saya ngomong sama istri saya bilang ini ada mesin kopi yang apa namanya yang bagus gitu ya. Jadi kalau dimasukin biji kopi itu dia langsung ngegiling dan dia bisa langsung jadi 1 cup dan freshnya luar biasa. Tapi saya bilang sama istri saya, waduh tapi harganya mahal juga ya, saya bilang gitu. Nah, setelah kita ngomong-ngomong soal mesin kopi, kita pergi ke Bandung karena memang kakaknya dia ini tinggal di Bandung, kemudian mertua saya juga tinggal di Bandung karena istri saya ini asli Bandung. Kita lagi jalan ke sana, lagi jalan ke Bandung, sampai di rumah kakaknya, di mobil kita masih ngomong-ngomong lagi, masih bicara-bicara lagi soal mesin kopi itu gitu ya. Jadi yang tahu cuma saya, istri saya sama Tuhan lah. Sampai di rumah kakaknya, tiba-tiba di ruang tamunya mesin kopi yang kita bicarakan itu ada di situ. Rupanya kakaknya udah beli 3 bulan lalu. Wah, kita langsung kaget dong. Kita langsung sikut-sikutan gitu. Ih, itu mesin kopi yang kita ngomongin ada di sini. Rupanya dia udah beli. Kinclong gitu ya, bersih banget. Sampai istri saya tanya, ini masih baru ya? Nggak juga sih, 3 bulan lalu dibeli. Wah, masih kelihatan baru banget ya. Iya, saya nggak pernah pakai kata kakaknya. Loh, kenapa? Aku bingung tombolnya kebanyakan. Saya bilang kenapa nggak dipakai, baca buku manualnya aja. Males ah katanya gitu. Sejak beli 3 bulan lalu, aku masih minum kopi tubruk katanya gitu. Akhirnya istri saya buka buku manualnya, saya dibuatin kopi satu gelas, memang enak rasanya. Sebelum pulang, kakaknya bilang gini sama saya, Bill, itu mesin kopi nggak pernah dipakai. Kamu kan suka minum kopi, udah bawa pulang aja deh, buat kamu aja, dia bilang gitu. Saya kaget gitu loh, hah buat saya gitu loh. Iya, itu nggak pernah dipakai, udah 3 bulan nongkrong di sini nggak pernah diapa-apain gitu. Seolah-olah kayak 3 bulan lalu tuh Tuhan suruh dia beli buat saya gitu, seolah-olah begitu kayaknya ya. Dan menunggu saya datang untuk ngambil dan jemput tuh mesin kopi. Bayangin Bapak Ibu, saya pergi ke Bandung, ngomongin mesin kopi yang itu, persis kayak gitu ya. Pulang bawa mesin kopi yang itu loh. Sedetail itu Tuhan gitu loh.
Nah, udah ya, ini bagian saya. Nah, minggu depannya istri saya ditelepon sama temennya. Dia bilang gini, Ci, gua ini beli penginapan di Ubud Villa. Belakangnya ada sawah, bagus banget. 2 malam buat orang tua gua. Dia bilang gitu. Tapi gue salah beli, jadi gue harusnya masukin bulan Mei, gue masukin bulan April. Salah beli jadinya. Nah, orang tua gue nggak bisa pergi kalau bulan April. Waktunya nggak cocok. Nah, kalau kalau gue diemin aja nih, angus nih, nggak bisa di-refund soalnya, dia bilang gitu. Buat lo aja ya, gue kayak digerakkan Tuhan nih, buat lo aja deh gitu. Bisa nggak suami lo Billy tanya, bisa nggak gitu? Ini tengah minggu kok, pasti kan nggak ada waktu-waktu pelayanan. Kalau 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 bisa pergi aja nih, sayang kalau nggak dipakai gitu. Ditanya dan saya kebetulan kosong waktunya dan akhirnya kita berangkat. Dan sebelum berangkat juga dia bilang, teman istri saya bilang gini, ini karena kesalahan aku siapin juga deh sekalian tiket pesawatnya, sekalian penjemputan di airport. Kamu cuma bawa koper aja, karena dari airport ke Ubud kan jauh gitu ya. Kamu bawa koper aja. Sampai di sana, sampai di Ubud singkat cerita ya, sampai di sana. Waktu kita buka vilanya, itu belakangnya bukan sekedar sawah, Bapak Ibu, hutan, sawah, sungai, plus ada burung-burung beterbangan. Indahnya luar biasa. Istri saya langsung terduduk dan nangis. Dia mulai katakan begini, aku mau ngaku sesuatu sama kamu. Kenapa? Beberapa bulan lalu aku berdoa sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ini schedule udah penuh. Aku pengen deh Tuhan, 2 hari aja Tuhan, liburan sama suamiku di sebuah tempat yang belakangnya sawah semuanya Tuhan. Pengen deh Tuhan. Kok bisa ya Tuhan persis kasih tempat seperti begini dan persis kasih 2 hari. Saya pas dengar gitu saya bilang gini, sayang, lain kali jangan minta 2 hari, minta seminggu bahkan. Kenapa cuma 2 hari? Tuhan kasihnya persis 2 hari akhirnya. Saya bercanda ya. Nah, maksud saya gini loh, maksud saya gini. Mesin kopi sama penginapan villa di Ubud. Itu bukan kebutuhan Bapak Ibu. Itu hanya keinginan. Keinginan yang taunya cuma saya, istri saya sama Tuhan. Cuman keinginan aja di hati. Bayangkan ya, kalau sampai keinginan Tuhan aja berikan sampai sedetail itu. Persis sama. Apalagi yang namanya kebutuhan. Apalagi yang namanya kesembuhan. Apalagi yang namanya pemulihan, pertolongan, penyertaan Tuhan, damai, sukacita, hikmat, pengharapan, itu Amin. semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Jadi nggak usah takut, saya percaya hari ini kita Amin. akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mulai hari yang baru, masuk ke dalam damai sejahtera Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua kebutuhan-kebutuhan kita sudah disiapkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Karena kita berjalan bersama Gembala yang agung. Gembala Amin. yang merupakan Amin. raja Amin. atas segala raja, sumber atas segala sumber atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Aku percaya Tuhan bahwa firman-Mu menjadi pelita bagi langkah hidup kami. Dan saya percaya Tuhan bahwa hari ini dan seterusnya kami akan mulai hari-hari kami Tuhan. Dan kami akan menukar semua kekhawatiran kami dengan damai sejahtera Tuhan. Dan aku percaya Tuhan karena kami sudah tukar dengan damai sejahtera Tuhan, kami nggak bisa dibohongi sama kebohongan-kebohongan iblis. Kami berjalan dalam ketenangan. Kami berjalan dalam kesegaran. Itu sebabnya kami mengambil keputusan dengan benar. Bahkan ketika ada lembah kekelaman sekalipun ya Tuhan, kami berjalan bersama Raja atas segala Raja dengan ketenangan. Karena kami tahu bahwa damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan stres, kami sanggup tidur, kami sanggup berdoa, karena ada hidangan yang disediakan di depan musuh kami oleh Tuhan sendiri. Dan pada akhirnya kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti dan bahkan mengejar kami Tuhan, hari lepas hari. Meteraikan firman ini ya Tuhan, karena kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan akan mulai hari yang baru ini. Kita sama-sama katakan, amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Pak Billy atas kesaksian dan firman Tuhan yang dikupas secara luar biasa. Pasti kita semua yang ada di dalam ruang gym ini mendapatkan sukacita, betul yang seperti Pak Billy katakan. Kita